Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FRI 025 ingin memaparkan tugas besar e-logistik yaitu monitoring posisi kendaraan logistik dengan menggunakan GPS berbasis Android. Boleh di next. Yang pertama-tama izin memperkenalkan diri masing-masing yaitu yang pertama nama saya Willy Zamar Saputra dengan NIM 12032220054. Lalu ada saya Muhammad dengan NIM 12032230511. Dan saya Bertrand dengan NIM 1203220030. Yang pertama yaitu purpose dan requirement. Terdapat beberapa kategori dalam purpose dan requirement. Yang pertama ada purpose, yaitu monitoring posisi kendaraan logistik secara real time. Yang kedua, pengumpulan data untuk analisis lebih lanjut. Yang ketiga, peningkatan respon terhadap masalah dalam pengiriman barang. Kategori yang kedua ada behavior. Yang pertama ada real time tracking. Sistem harus memberikan pembaruan posisi kendaraan secara real time. Yang kedua, memberikan notifikasi peringatan, yaitu sistem harus memberikan notifikasi jika kendaraan keluar dari rute yang ditentukan. Kategori yang ketiga ada sistem manajemen. Manajemen data lokasi, sistem harus menyimpan dan mengelola data lokasi kendaraan. Lalu pengelolaan pengguna, fitur untuk mengelola akun pengguna termasuk login dan autentikasi. Lalu kategori yang keempat ada data analis, analis data historis, mampu menganalisis data perjalanan sebelumnya untuk pola pengiriman. Lalu ada laporan kinerja, menghasilkan laporan kinerja pengiriman berdasarkan data yang dikumpulkan. Lalu ada application deployment, yang pertama ada platform Android, aplikasi harus dapat dideploy dan diakses di perangkat Android. Lalu yang kedua ada integrasi dengan server, terintegrasi dengan server untuk pengiriman dan penyimpanan data. Lalu ada security, yang pertama keamanan data, data yang dikirim harus dienkripsi untuk melindungi informasi sensitif. Yang kedua autentikasi pengguna, mekanisme autentikasi yang kuat untuk akses aplikasi. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada proses model specification. Yang pertama-tama dilakukan adalah pengumpulan data lokasi menggunakan modul GPS seperti GPS u-blox Neo 7M menerima sinyal dari minimal 3 satelit untuk menentukan posisi kendaraan. Data lokasi diperoleh berupa koordinat yaitu lintang dan bujur. Yang kedua ada pengiriman data. Data lokasi dikirimkan dari modul GPS ke aplikasi Android melalui modul GPS melalui modul komunikasi GPRS SIM 800C. Pengiriman data dilakukan secara nirkabel dan dapat dipantau dalam waktu nyata. Yang ketiga ada pemantauan dan analisis. Aplikasi Android menampilkan data lokasi kendaraan secara real time. Pengguna dapat memantau posisi kendaraan dan melakukan analisis terhadap data yang dikumpulkan untuk mengevaluasi proses pengiriman. Lalu ada sistem peringatan. Jika kendaraan menjauh dari rute yang ditentukan lebih dari 500 meter, sistem akan mengaktifkan peringatan untuk memberitahu pengguna. Yang terakhir, melakukan evaluasi. Perusahaan dapat melakukan evaluasi terhadap proses pengiriman berdasarkan data yang dikumpulkan. Tindakan perbaikan dapat diambil untuk meningkatkan efisiensi pengiriman di masa mendatang. Berikut adalah flowchart yang sudah dibuat. Lalu yang selanjutnya ada domain model specification. Yang pertama yaitu ada physical entity. Physical entity memiliki 3 entity yaitu kendaraan logistik. Yang kedua ada modul GPS u-blox Neo 7M. Lalu yang ketiga ada modul komunikasi SIM 800C. Lalu selanjutnya ada ke eh, resource. Resource memiliki entity yaitu data lokasi dan juga data rute. Setelah itu, resource akan melanjutkan ke virtual entity. Virtual entity memiliki entity seperti aplikasi Android, akun pengguna, dan juga server. Setelah dari virtual entity, maka akan dilakukan service. Service sendiri memiliki entity seperti layanan monitoring, layanan notifikasi, layanan analisis data. Setelah itu, dari virtual entity, setelah dari service, akan dilakukan ke device. Device memiliki entity seperti smartphone, GPS, receiver. Boleh di next. Lalu yang selanjutnya itu ada information model specification. Yang pertama itu ada kendaraan dengan ID kendaraan unik untuk setiap kendaraan. Lalu nomor plat untuk mengidentifikasi setiap kendaraan. Lalu ada status yang menunjukkan apakah kendaraan itu aktif atau tidak. Lalu ada posisi yang menunjukkan koordinat dari kendaraan yang dipasangi GPS. Lalu ada rute, yaitu jalur yang direncanakan untuk kendaraan. Yang kedua ada GPS modul.
Untuk ID modul unik untuk setiap modul GPS, lalu ada tipe jenis modul GPS, misalnya seperti u-blox Neo 7M, lalu ada status yang menunjukkan apakah modul aktif dan dapat menerima sinyal, lalu ada koordinat. Koordinat ini menampilkan data lokasi yang diperlukan yang diperoleh dari modul GPS. Lalu ada aplikasi Android. Dari aplikasi Android ini versi aplikasinya itu versi yang digunakan. Lalu untuk statusnya itu menunjukkan apakah aplikasinya tersebut online atau offline. Lalu ada data lokasi yang menerima data yang diterima dari modul GPS untuk ditampilkan pada aplikasi. Lalu ada data lokasi, yaitu waktu pengambilan atau timestamp saat data lokasi diambil. Lalu ada koordinat, yaitu lintang dan bujur dari lokasi kendaraan. Lalu ada kecepatan kendaraan saat data diambil. Dan ada status sinyal, kualitas sinyal GPS saat pengambilan data. Yang terakhir ada pengguna. ID pengguna dibuat seunik mungkin untuk setiap pengguna. Lalu ada nama untuk nama pengguna, ada email dan peran jenis akses pengguna, bisa seperti admin atau hanya user atau pengguna biasa. Untuk flow-nya sudah dicantumkan pada slide di samping. Seperti yang bisa dilihat, pertama dalam kendaraan itu ada posisi, rute, dan nomor plat yang berhubungan langsung dengan pengguna dan GPS. Lalu dari GPS ini ak- akan mengirimkan data lokasi seperti koordinat dan kecepatan kepada aplikasi Android yang dapat diakses oleh para pengguna dari aplikasi Android ini. Jika kendaraan melewati rute yang telah ditentukan, maka akan mengirim sinyal kembali ke GPS. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu ada service location. Pada service location ini ada beberapa aspek. Yang pertama ini aspek service in the system, yaitu layanan yang digunakan untuk memantau dan mengelola posisi kendaraan logistik secara efektif dan memberikan informasi secara real time dan analisis data terkait pengiriman barang. Lalu tipe-tipe servisnya itu yang pertama ada layanan monitoring, yaitu memantau posisi kendaraan secara real time, lalu layanan notifikasi, memberikan peringatan jika kendaraan melewati rute, dan yang terakhir ada layanan analisis data. Fungsinya untuk menganalisis data perjalanan dan menghasilkan laporan kinerja pengiriman. Lalu untuk service input dan outputnya itu sendiri, yang pertama ada input, itu ada koordinat lokasi dari modul GPS, lalu data rute kendaraan, dan informasi akun pengguna. Sedangkan untuk outputnya sendiri ada data kendaraan dalam format koordinat, lalu ada notifikasi kepada pengguna, misalnya jika kendaraan keluar dari rute, dan yang ketiga ada laporan analisis kinerja pengiriman, misalnya misalnya waktu pengiriman dan jarak tempuhnya. Lalu untuk endpoint-nya itu ada endpoint monitoring, ada endpoint notifikasi, dan endpoint analisis data. Untuk service schedule-nya ada pada layanan monitoring dijalankan secara terus-menerus atau real time setiap detik atau menit tergantung dari pengaturan sistemnya. Lalu untuk layanan notifikasi dijalankan setiap kali ada perubahan status pada kendaraan. Lalu yang ketiga ada layanan analisis data itu dijalankan secara berkala, misalnya dalam waktu seharian atau mingguan untuk menghasilkan laporan kinerja. Lalu ada service precondition pada layanan monitoring, kendaraan harus dilengkapi dengan modul GPS yang terhubung ke jaringan. Lalu ada layanan notifikasi, pengguna terus terdaftar dan memiliki akun aktif pada sistem. Lalu yang ketiga, layanan analisis data perjalanan harus tersedia dan terkumpul dalam sistem. Service efeknya dari layanan monitoring tersebut, pengguna dapat melihat posisi kendaraan secara real time dan meningkatkan efisiensi dalam pengiriman. Lalu untuk layanan notifikasi, pengguna mendapatkan peringatan yang memungkinkan tindakan yang lebih cepat jika ada masalah. Lalu untuk layanan analisis data, itu pengguna dapat
mendapatkan wawasan tentang kinerja pengiriman dan membantu dalam pengambilan keputusan. Seperti pada tabel di samping. Selanjutnya ada IoT Level Specification. Pada IoT Level Specification ini dibagi menjadi dua area, yaitu lokal dan cloud. Yang pertama lokal. Pada lokal ini yang pertama ada device. Device adalah perangkat keras yang berfungsi untuk mengumpulkan data dari lingkungan. Kemudian menuju ke connectivity. Connectivity level menyediakan koneksi internet untuk perangkat agar dapat mengirimkan data ke server. Selanjutnya ada edge computing. Edge computing memproses data di dekat sumbernya untuk mengurangi latensi dan bandwidth yang diperlukan. Dari edge computing menuju data accumulation. Data accumulation adalah tempat untuk menyimpan data yang dikumpulkan untuk analisis lebih lanjut. Dan selanjutnya ada data analisis. Data analisis digunakan untuk mendapatkan wawasan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Dan selanjutnya ada application. Application ini berfungsi untuk menyediakan antarmuka pengguna untuk interaksi dengan sistem. Dan yang terakhir ada user interaction level, yaitu memfasilitasi interaksi pengguna dengan sistem untuk mendapatkan informasi dan melakukan tindakan. Next. Selanjutnya ada functional view specification. Yang pertama di bagian application, dari application menuju ke application yang di dalamnya ada aplikasi Android. Selanjutnya ada data analysis. Pada data analysis itu menuju ke manajemen yang di dalamnya ada dua komponen, yaitu monitoring posisi kendaraan dan survey speed. Selanjutnya ada data accumulation. Data accumulation menuju ke security, yaitu sistem peringatan. Selanjutnya ada edge computing. Edge computing menuju ke service, di dalamnya ada layanan monitoring, layanan notifikasi, dan layanan analisis data. Selanjutnya ada connectivity. Connectivity menuju ke communication yang di dalamnya ada modul komunikasi SIM800C. Dan yang terakhir ada device. Device menuju ke device, di dalamnya ada tiga. Yang pertama ada modul GPS U-Block, kemudian ada modul komunikasi SIM800C, dan Arduino Mega. Next. Selanjutnya ada operational view specification. Untuk smartphone berbasis Android, menuju ke application, yaitu aplikasi Android. Kemudian ada ThinkSpeak. ThinkSpeak menuju ke service dan manajemen, yang mana di service ada layanan monitoring, layanan notifikasi, dan layanan analisis data. Sementara manajemen ada monitoring posisi kendaraan dan server ThinkSpeak. Kemudian SIM800C menuju ke communication, yang di dalamnya ada modul komunikasi SIM800C. Selanjutnya ada U-Block Neo 7M, menuju ke device, yaitu di dalamnya ada modul GPS U-Block Neo 7M. Dan yang terakhir ada cloud server, menuju ke security, yang dalamnya ada sistem peringatan. Next. Lalu di sini ada device eh, penyambungan dari antar device seperti Arduino Mega, lalu ada U-Block 7M sebagai GPS dan modul komunikasi SIM800C yang akan dijelaskan lebih lanjut pada simulasi setelah ini. Lalu untuk application development-nya itu di sini kita mengambil input dan output berdasarkan jurnal yang kita pilih. Yang pertama itu pada input kita mengambil 10 sampel. Untuk titik koordinatnya itu ada latitude dan longitude. Pada nama lokasinya ada pada seperti tabel di bawah dengan waktu yang tertera. Lalu untuk outputnya kita mengambil 5 sampel. Di sini dapat terlihat jika yang pertama pada pengujian ke-1 jarak kendaraan yang menjauh dari lokasi tujuan adalah 500 meter. Lalu sistem perhitungan jarak pada aplikasi Android menyala dan sistem warning menyala, yang artinya kendaraan telah diperingati jika kendaraan tersebut telah keluar dari jalur. Lalu untuk pengujian keempat ada lokasi menjauh dari jarak kendaraan menjauh sejauh 2000 meter,
yang mana sistem perhitungan jarak pada aplikasinya itu off atau mati, maka sistem warningnya juga mati. Lalu selanjutnya di sini ada simulasi yang kami jalankan menggunakan aplikasi Walkly. Di sini ada Arduino Mega, SIM800C, dan GPS Neo 7M. Seperti yang dapat dilihat pada sketch atau sintaks yang kami masukkan kurang lebih seperti ini. Dan untuk serial monitornya kurang lebih seperti ini. Di sini dapat dilihat jika latitude dan longitude-nya telah muncul, lalu ada speed-nya atau kecepatan kendaraan dalam melaju, dan ada waktu saat titik lokasi ini diambil. Dan akan terus begitu setiap 1 detik sekali. Sekian presentasi yang bisa kami presentasikan. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.